Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kondisi jalan licin, truk kontainer dan sepeda motor terjun dari Jalan Layang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Curah hujan terus tinggi, petani cabai di Magelang gagal panen lantaran cabai mengering dan mati. Pererat persaudaraan umat lintas agama menggelar kirap 1001 tumpeng mengelilingi candi. Para petani cabai di Kecamatan Windusari, Magelang terancam gagal panen akibat cuaca buruk. Tanaman cabai yang siap panen mengering dan mati. Para petani cabai di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang hanya bisa gigit jari. Tanaman cabai yang sudah siap panen justru mengering, bahkan tidak sedikit pohon cabai membusuk. Tanaman cabai ini rusak karena curah hujan tinggi tak kunjung henti. Salah seorang petani mengaku rugi besar karena telah menanam ribuan pohon cabai. Selain biaya bibit dan perawatan, biaya pupuk yang mahal membuat para petani kian terpuruk. Ia pun memanen lebih awal, itu pun jumlah tanaman cabai yang kualitas bagus tidak banyak. Ini busuk batang, busuk akar, semua pada mati. Terus nanam berapa pohon ini Pak Jiran? Ini saya menanam 2.500 pohon cabai. Petani udah susah cari pupuk, cari obat gitu. Mahal itu ya petani biar senang, tapi kalau diturunin ya udah pada rusak, udah pada mati. Selain karena cuaca buruk, serangan hama menambah penderitaan para petani cabai. Mereka hanya bisa memilih tanaman cabai yang baik untuk bisa dipanen agar bisa dijual. Pupuk ya diturunke, jangan sampai naik-naik. Sekarang kan harga pupuk makin mahal. Panen juga sekarang sedikit-sedikit masalahnya hamane itu Pak. Apa saja kendala hamanya yang mengenai cabai itu? Seperti apa? Seperti busuk batang, patek itu. Sangat berpengaruh karena cuaca ekstrim atau Mbak? Ya cuaca ekstrim itu. Petani gagal panen berdampak pada naiknya harga cabai di pasaran. Di tingkat petani, harga cabai rawit merah berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting antara Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Ibu-ibu rela mengantre untuk pembuatan identitas penduduk digital di kantor keluarga berencana di Kota Tegal. IKD adalah program pemerintah untuk mentransaksi KTP elektronik fisik menjadi digital. Ibu-ibu Kelurahan Panggung lagi sibuk di kantor Kampung Keluarga Berencana Coe, Kota Tegal. Bukan mencairkan bantuan, tetapi mereka sedang melengkapi data untuk pembuatan identitas kependudukan digital atau IKD. Ya, antusias ibu-ibu tak terbendung saat mengetahui ada fasilitas pembuatan IKD. Program pemerintah pusat ini sedang gencar-gencarnya karena sebagai upaya mentransisi KTP elektronik dari bentuk fisik menjadi bentuk digital. KTP digital ini adalah suatu tuntutan adanya perubahan kebutuhan ya, sehingga yang semula pakai KTP fisik ini kita arahkan kebijakan pusat itu ke digitalisasi yang ada di masing-masing smartphone. Saat ini sudah ada 2.600 penduduk Kota Tegal yang telah bermigrasi ke IKD. Lewat keterlibatan KB Coe dalam memfasilitasi pembuatan IKD, diharapkan bisa mendorong percepatan digitalisasi data penduduk dengan sistem jemput bola. Warga akan senang sekali karena merasakan bagaimanakah fungsi HP itu untuk digital dan ini difasilitasi oleh di Subsapil. Syarat pembuatan IKD adalah warga harus memiliki dan mengoperasikan ponsel pintar. Selain itu, harus memiliki surat elektronik atau email, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan.
Nantinya akan ada verifikasi data. Setelah itu, barulah aplikasi IKD dari Kemendagri bisa digunakan. KTP digital mudah diakses untuk keperluan apapun. Ditambah lagi, keamanan data juga lebih baik karena ada fitur pencegahan tangkapan layar atau screenshot. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Pemerintah pusat segera membangun tol Pejagan Cilacap sejauh 142 km. Tol dengan anggaran 43 triliun itu untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas. Inilah jalur nasional yang menghubungkan Brebes, Tegal, dan Purwokerto. Jalan ini kerap macet karena ramainya kendaraan sementara ruas jalannya sempit. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berencana membangun jalan tol Pejagan Cilacap sepanjang 142 km. Nantinya akan ada 11 unit simpang susun terbentang dari Pejagan hingga Cilacap. Pembangunan tol penghubung wilayah utara dan selatan ini akan menelan biaya hingga 43,52 triliun rupiah. Proyek yang sudah direncanakan sejak 2019 menjadi proyek prioritas mengingat tingginya arus lalu lintas. Ini menjadikan prioritas utama, artinya mungkin kalau bisa di 2024-2025 sudah mulai dibangun, mengingat saat sekarang itu kondisinya untuk ruas Pejagan Cilacap ini yang melewati wilayah kita di Bumiayu cukup padat, cukup krodit, apalagi ada krodit juga di flyover Kretek. Sehingga dengan adanya jalan tol ini, kita berharap kaitannya dengan kemacetan yang selama ini terjadi di wilayah kita, termasuk di Bumiayu, di Paguyang, di Kretek itu bisa teratasi. Dengan pembebasan lahan tentunya akan melibatkan Pemda sebagai panitianya tentunya seperti itu. Namun secara penganggaran semuanya berdasarkan informasi kemarin akan diatasi atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini. Pembebasan lahan menjadi tugas rumah yang besar dalam pembangunan tol dengan investasi mencapai 75 triliun rupiah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ratusan umat lintas agama dan masyarakat lintas budaya menggelar doa bersama di Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Selain doa bersama juga digelar kirap 1001 tumpeng mengelilingi area candi. 1001 tumpeng tersaji di pelataran Candi Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ini adalah kirap budaya yang rutin dilakukan komunitas umat beragama dan budaya dari Jawa Tengah. Ritual ini mempererat persaudaraan antar sesama serta melestarikan budaya leluhur. Apalagi belum banyak yang memahami filosofi dari tumpeng. Acara ini kami gagas, acara 1001 tumpeng itu sebetulnya setiap bulan tua. Itu kan masuk di bulan arwah. Jadi istilahnya munggahan untuk menghormati para leluhur yang ada di Gedong Songo dan sekitarnya, khususnya Nusantara. Karena ada tradisi Jawa itu ada munggahan, yaitu menaikkan beliau, maligitkan beliau, menempatkan beliau pada posisi yang selayaknya. Tujuannya ya mengedukasi masyarakat, memperkenalkan budaya tidak hanya dari ranah kulitannya saja, tapi mengupas sampai isinya. Orang tahu Gedong Songo, tapi apa sih Gedong Songo itu, tempat apa Gedong Songo itu, mereka hanya paham itu adalah tempat wisata saja. Sebetulnya adalah tempat wisata religi. Misal tumpengan juga makna filosofisnya tumpeng mengerucut seperti gunung, kita ambil simbol dari Gunung Ungaran. Kegiatan kirap budaya 1000 tumpeng dan doa bersama lintas agama juga menjadi cara untuk mempromosikan para wisata Candi Gedong Songo. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Bagi Anda yang ingin membuka usaha budidaya buah alpukat kayangan bisa jadi pilihan. Buah bertekstur mentega itu diminati karena bisa dipanen padahal baru 2 tahun tumbuh. Belum lagi produksi buahnya juga berlimpah. Ini adalah bibit dari pohon alpukat yang sangat diburu warga. Ya, alpukat kayangan dicari karena memiliki banyak keunggulan. Salah satunya jenis alpukat ini bisa berbuah setelah 2 tahun tumbuh. Bahkan cukup banyak untuk sekali berbuah. Pohonnya terbilang pendek sekitar 2 hingga 3 meter. Hal ini membuat proses panen buah alpukat cukup mudah.
alpukat kayangan itu lagi dicari karena kegenjahannya. Dia kegenjahan karena mudah berbuah dan adaptif di tempat lain. Makanya banyak yang suka atau mencari bibit ini karena juga di tambulan pot, di pot aja juga berbuah ini. Jadi terkenal genjahnya. Memang di usia 2 tahun lebih sedikit lah, dia sudah bisa produktivitasnya tinggi. Rasanya mentega, posturnya dia juga nggak besar. Jadi kadang ada yang alpukat besar juga suka, tapi kalau ada yang di pasaran itu yang dicari alpukat yang beratnya antara 500 sampai 600 gram. Jadi sekali makan habis. Ini juga bisa masuk buah meja. Untuk satu buah pohon bisa menghasilkan 20 kg buah alpukat, sehingga dalam sekali panen keuntungannya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Sementara untuk harga bibit alpukat antara 50 hingga 150 ribu rupiah. Bagaimana? Anda berminat menjadi pengusaha alpukat kayangan? Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.